Bab 253. Bara api emas. Satu jurus untuk menentukan hasilnya. Nancy Ji memandang Harley Ye dengan ekspresi rumit. Saat kata-kata itu terdengar, tubuhnya mulai naik perlahan, tidak berjalan di langit, tetapi menginjak kekuatan misterius, sehingga dia terus naik ke udara, sampai 30 kaki di atas tanah, dan kemudian menstabilkan tubuhnya. Dia dikelilingi oleh bunga-bunga surgawi dan dikelilingi oleh kemegahan, berdiri dalam kehampaan, seperti gadis misterius dari 9 surga, mempesona dan memukau. Weng! Dengan suara meringkik, sebuah pedang spiritual ramping muncul di tangannya. Kemudian, langit berubah drastis, awannya pekat, dan 3 kekuatan dahsyat berkumpul menuju pedang spiritual di tangannya, menyatu, dan bersinar dengan bunga dewa yang tak tertandingi, yang juga menyelimuti tubuhnya, membuatnya seperti lingkaran panas. Matahari yang terik menggantung tinggi di atas langit, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyembunyikan pancarannya. Weng, weng. Sebelum pedang itu keluar, pedang itu bersenandung dan bergetar, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan yang kuat, seolah-olah akan meledak di saat berikutnya. Apakah kamu akhirnya menggunakan kekuatan langit dan bumi? Teresa Donghuang berkata perlahan dalam kehampaan. Angin, air, kayu, perpaduan 3 kekuatan langit dan bumi, pukulan ini pasti akan mengguncang dunia. Di samping, Fuya dan Xuan Chen juga berbinar. Kekuatan yang sangat kuat, hampir semua orang di tempat di bawah melihat ke langit, mata mereka tertuju pada Nancy Ji. Cahaya tubuh Xuan Ling seperti matahari yang terik. Perpaduan 3 kekuatan langit dan bumi. Di kursi, Tuan Suge juga mengangkat kepalanya, biarpun ranah kultivasinya tinggi, matanya tidak bisa menahan ekspresi takjub. Pada usia seperti itu, dia telah menarik 3 kekuatan langit dan bumi. Menatap Nancy Ji, mata semua orang tertuju pada panggung pertandingan Harley Ye lagi. Dia ternyata memaksa tubuh Xuan Ling menggunakan 3 jenis kekuatan langit dan bumi. Melihat Harley Ye, ekspresi semua orang tercengang. Ini adalah Master Alam Ren Yuan, yang memiliki gelang Yuying Kixing seberat 3.500 kati, yang mengalahkan Ricky Sui, Joseph Bai yang terluka parah, Reinhard Hua yang cacat, dan berjuang sampai sekarang, bertarung dengan tubuh Xuan Ling selama hampir 500 putaran tanpa kalah sekalipun. Dia menerobos kurungan berulang kali, memukul tubuh Xuan Ling berulang kali, dan mengejutkan semua orang berulang kali. Hari ini, bahkan tubuh Xuan Ling yang arogan, bahkan jika dia adalah keturunan dari mitos legendaris yang tak terkalahkan, terpaksa menggunakan kekuatan langit dan bumi sebagai kartu andalannya. Dia adalah seorang jenius luar biasa yang telah menciptakan legenda abadi. Di tempat kejadian, baik senior alam Kong Ming dan junior alam Ling Su, alam Zhen Yang, dan alam Ren Yuan diam-diam menatap Harley Ye. Bakat dan rekornya cukup untuk menghancurkan semua kecemerlangan mereka. Di atas panggung, Harley Ye yang sangat dinanti-nantikan tampak bersikap serius tidak seperti sebelumnya. Dia juga menatap langit, cahaya tubuh Xuan Ling membuatnya tidak bisa membuka matanya. 3 kekuatan langit dan bumi. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir pukulan ini. Harley Ye bergumam. Nancy Ji menggunakan kekuatan langit dan bumi, dan itu adalah perpaduan dari 3 kekuatan langit dan bumi. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana cara mengatasi larangan ini. Tapi, aku tidak akan mengakui kekalahan. Mata Harley Ye memancarkan cahaya tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang jalan, dia telah menanggung terlalu banyak beban, ditinggalkan oleh sektenya, ditinggalkan oleh kekasihnya, rasa sakit yang tak terlupakan, yang telah mendukungnya sampai sekarang. Bahkan jika dia adalah basis kultivasi alam Ren Yuan, dia harus melawannya. Dia tidak membenci siapapun, tapi dia memiliki tekad.
Hubungan antara kamu dan aku berakhir di sini. Di atas langit, suara Nancy Ji seperti suara langit, dingin tapi indah. Dia menunjuk Harley Ye dengan pedangnya, lalu cahaya ilahi dari 3 kekuatan surga dan bumi konvergen hingga ekstrim, ditembak jatuh dari langit. Itu adalah cahaya ilahi putih, yang menembus udara sepanjang jalan, menyebabkan ruang terdistorsi, tetapi tanpa suara sedikit pun. Cahaya itu turun secara diam-diam dari langit, tetapi semua orang tahu kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya ilahi putih itu. Melihat cahaya putih ilahi yang jatuh dari langit, Harley Ye bergumam pelan, "Api sejati, petir surgawi, bantu aku bertarung." Segera, petir surgawi hitam keluar dari lautan diafragma dan melayang di atas tangan kanannya. Kemudian, bara api emas juga keluar dari lautan diafragma, mengambang di tangan kirinya. Emas, bara api emas. Begitu api sejati terungkap, itu menyebabkan kegemparan. Apakah itu api sejati? Semua orang menatap tangan kiri Harley Ye, nyala api keemasan terpantul di mata mereka, membuatnya sangat mempesona. Ini memang api sejati. Seorang master senior dengan lembut membelai janggutnya, "Aku telah hidup selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat api sejati." Harley Ye benar-benar memiliki api sejati, yang benar-benar mengejutkan aku. Karena itu api sejati, bukankah Harley Ye juga master pemurnian pil? Seseorang berbisik. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang sedikit menyipit. Master pemurnian pil, sungguh profesi yang mulia, dan syarat pertama menjadi master pemurnian pil adalah memiliki bara api. Bara api boleh saja api bumi, yang terburuk adalah api monster, tapi dibandingkan dengan master pemurnian pil yang memiliki api sejati, maka sama sekali tidak satu level. Karena Harley Ye memiliki api sejati, dan Sekte Hang Yue juga memiliki master pemurnian pil Freddy Su, siapapun yang tidak bodoh secara alami akan berpikir bahwa Harley Ye juga master pemurnian pil. Mata buta, mata yang benar-benar buta. Terlalu banyak orang yang menghela nafas. Selain memiliki petir surgawi, dia bahkan memiliki api sejati. Dengan bakatnya, dia pasti memiliki prestasi tinggi dalam alkimia. Seiring waktu, dia bisa menjadi master pemurnian pil setinggi Raja Pil. Sepertinya aku harus membina hubungan yang baik dengan Sekte Hang Yue di masa depan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang mendominasi. Secara alami, tidak semua orang begitu terkejut, seperti Sekte Hang Yue, Andreas Yang, dan lainnya. Seperti Tuan Suge yang tahu bahwa Harley Ye memiliki api sejati sebelumnya, mereka tidak terkejut seperti yang diduga. Namun, wajah orang Sekte Zeng yang begitu jelek. Api sejati adalah keberadaan luar biasa, harta karun yang diimpikan oleh para kultivator, nyawa bagi master pemurnian pil, kekuatan raksasa bagi dinasti Dacu di masa depan, tapi diusir oleh sekte mereka. Chandra Wu, Ken Cheng yang wajahnya sangat jelek, tiba-tiba menoleh untuk melihat Chandra Wu di sampingnya. Melihat Chandra Wu lagi, seluruh kepalanya menunduk, dan wajahnya merah. Salah perhitungan yang serius. Harley Ye bertarung sepanjang jalan dan memberinya terlalu banyak kejutan. Dia pernah memukul tubuh Xuanling dengan keras, dan memaksa tubuh Xuanling menggunakan 3 jenis kekuatan langit dan bumi. Sekarang Harley Ye memiliki api sejati dan juga seorang master pemurnian pil, dia pasti akan menjadi salah satu kekuatan raksasa langka di dinasti Dacu. Justru jenius yang luar biasa inilah yang dikeluarkan dari sekte oleh dirinya yang sombong hari itu. Bagi sekte Zeng Yang, itu adalah kerugian besar. Dia tidak tahan dengan hasil yang buruk ini. Melihat Chandra Wu terdiam, Ken Cheng mendengus dingin, dan menatap Harley Ye di panggung pertandingan lagi, dengan pancaran dingin di matanya. Bakatnya sangat tinggi,
potensinya sangat besar. Jika tidak bisa digunakan oleh aku, maka kamu harus mati. Mungkin Harley Ye yang menunjukkan api sejati sangat mengejutkan semua orang sehingga tidak ada yang memandang Nancy Ji dalam kehampaan sama sekali. Dalam kehampaan, saat Harley Ye mengorbankan api sejati, Nancy Ji tercengang. Bara api emas, lalu dia. Di atas langit, Nancy menatap kosong pada bara api emas yang mengambang di telapak tangan kiri Harley Ye. Nyala api yang bergoyang di matanya yang indah begitu mempesona. Bersambung. Bab 254. Satu panah api sejati dan guntur membelah dunia. Bara api emas. Dalam kehampaan, tubuh halus Nancy Ji bergetar, pipinya langsung pucat, dan gambar-gambar yang telah lama terpatri di hatinya muncul di depan matanya. Api keemasan berkelap-kelip, terpantul di matanya yang indah, seolah menariknya ke dalam mimpi indah. Itu adalah gunung yang gelap dan tandus, dia dijebak orang dan tersandung. Tepat ketika dia paling tidak berdaya, dia muncul dengan topeng dan menggunakan bara api emas untuk membantunya melarikan diri dari lautan kesengsaraan. Meskipun dia hanya alam mingki, tidak sebanding dengan dirinya yang berstatus tinggi, tetapi sosok kurus malam itulah yang terukir di hatinya. Dia bernama Chen Ye, bukanlah nama aslinya tetapi Harley Ye lah nama aslinya. Tiba-tiba, dua sosok dalam ingatannya, pada saat ini, tumpang tindih dengan sempurna. Tidak heran dia tidak ingin menunjukkan wajah aslinya malam itu. Tidak heran dia begitu acuh tak acuh padaku malam itu. Kamu adalah Chen Ye. Nancy Ji memandang Harley Ye dengan bengong, bibirnya bergetar, matanya yang indah tiba-tiba menjadi kabur. Kenapa aku begitu bodoh, Harley Ye, Chen Ye, kamu, sendirian. Dalam pertandingan 3 sekte 2 bulan kemudian, akankah aku bertemu denganmu lagi? Ya. Kata-kata malam itu sepertinya masih terngiang di telinganya. Nancy Ji tersenyum konyol, Chen Ye benar-benar datang seperti yang dijanjikan. Dia melihatnya, tapi itu di panggung pertandingan. Dia bertarung dengannya selama lebih dari 500 ronde. Chen Ye memukulnya dengan keras dan mengejutkannya berulang kali, tapi dia tidak menyadarinya. Mantan kekasih yang bertarung dengannya adalah Chen Ye yang selalu dia impikan. Apa yang sedang dilakukan Harley Ye? Suara terkejut di bawah membuyarkan lamunannya. Tidak, Nancy Ji yang sadar pun mengerang dan mengulurkan tangan gioknya, berharap bisa menarik kembali pedang spiritual yang diselimuti cahaya ilahi putih. Hanya saja pedangnya telah dilepaskan, dan pukulan paling puncak ditujukan kepada orang yang membuat hatinya jatuh cinta. Di bawah, api spiritual dan surgawi petir Harley Ye telah berubah bentuk. Api spiritual telah berubah menjadi busur bara api, dan petir surgawi telah menyatu menjadi panah guntur. Kaki kirinya ditekuk ke depan, kaki kanannya ditarik ke belakang dan lurus, seluruh tubuhnya bersandar ke belakang. Panah ilahi telah ditempatkan di tali busur, dan ditarik kencang, busur ilahi emas dan panah ilahi hitam yang sangat mempesona. Tiba-tiba, tubuh Harley Ye seolah tergelincir ke dalam keadaan misterius. Dia teringat gambar panah yang muncul di gua zaman batu. Penyihir besar dari klan penyihir menembak matahari yang terik dengan busur. Betapa mirip dengan pemandangannya saat ini. Nancy Ji yang tinggi di atas adalah keindahan ilahi yang tidak terbatas, bukankah dia seperti matahari yang menyilaukan? Situasi yang pas membuat Harley Ye linglung sejenak, seolah-olah dia adalah penyihir hebat yang menembus matahari yang terik. Mungkin, bahkan dia tidak menyadari bahwa ada sosok hantu besar di belakangnya, melakukan gerakan yang sama seperti dia, menarik busur penuh, melihat ke barat laut, menembak matahari di langit. Api dan guntur yang suci, satu panah memisahkan dunia. Antara ilusi dan nyata,
sepertinya ada suara seperti itu yang terngiang di telinganya, menyebabkan Harley Ye mengendurkan tali busurnya. Weng! Segera, panah ilahi hitam pekat itu langsung menuju ke langit, menembus kehampaan sepanjang jalan, menyebabkan ruang terdistorsi. Pada saat ini, semua orang berdiri, mengangkat wajah mereka, dan menatap langit. Di bawah perhatian semua orang, sambaran petir hitam ke langit, pedang putih spiritual dan cahaya ilahi yang jatuh dari langit mendekat tanpa batas. Pada saat ini, hitam dan putih, panah dan pedang sangat mempesona di atas langit. Boom! Dengan raungan yang menggetarkan dunia, panah guntur dan pedang putih spiritual bertabrakan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Segera, ruang itu meledak. Berpusat pada titik di mana panah bertabrakan dengan cahaya, lingkaran cahaya melingkar menyebar ke segala arah. Dimanapun itu lewat, ruang terdistorsi. Ada menara yang menjulang tinggi di arah utara dan selatan Sekte Zhengyang, sebuah puncak gunung dipotong oleh lingkaran sinar ini semudah memotong tahu. Lemah dan kuat. Semua orang memperhatikan, panah ilahi hitam dan cahaya ilahi putih bersitegang untuk sementara waktu, dan saling menghancurkan kekuatan. Klik. Dalam kegelapan, suara halus dan tajam menjadi sangat jelas, yaitu pedang spiritual Nancy Ji retak, dan cahaya ilahi putih yang menutupi pedang spiritual juga runtuh seketika dan dihancurkan oleh panah Dewa Hitam. Weng! Kekuatan panah Dewa Hitam tak tertandingi, menghancurkan pedang spiritual yang diselimuti ratusan sinar dan melesat ke angkasa. Segera, Nancy Ji, yang masih dalam keadaan bengong pun ditusuk oleh panah ilahi hitam, darah yang indah mengalir, dan cahaya yang menyilaukan dimusnahkan, dia jatuh tanpa daya seperti daun semanggi. Bayangan berwarna darah itu sangat menyilaukan saat ini. Tubuh Xuanling, kalah. Melihat Nancy Ji jatuh ke dalam kehampaan, semua orang membuka mulut, bahkan kata-kata pun bergetar. Kakak senior Ji, ternyata kalah. Para murid Sekte Zheng yang menatap kosong pada bayangan berwarna darah yang jatuh di kehampaan. Ketidakpercayaan mereka menjadi kenyataan seiring bayangan itu jatuh. Legenda tak terkalahkan, dikalahkan, bahkan dengan perbedaan alam. Tuan Suge menatap Nancy Ji yang jatuh, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar mengalahkan tubuh Xuanling. Wajah cantik Desi pucat, ekspresinya tertegun, dan dia merasa sedikit pusing. Dia bahkan tidak bisa menahan tubuh Xuanling selama 20 ronde, dan dia kalah dari Harley Ye, yang selalu dia pandang rendah. Aku tahu kamu akan menang. Yona Sangguan tersenyum manis. Dia benar-benar menang, Harley Ye benar-benar menang. Sekte Hang Yue Andreas Yang dan yang lainnya, bahkan kata-katanya bergetar, tidak tahu apakah itu antusias atau senang, itu adalah muridnya dari Sekte Hang Yue yang mengalahkan tubuh Xuanling. Apakah ini muridku? Mematahkan legenda tak terkalahkan. Di samping, Fancy Chu melihat Harley Ye yang terhuyung-huyung di panggung pertandingan, matanya yang indah dipenuhi kabut air, dia terpesona. Tidak mungkin. Di tengah keterkejutan, ada juga raungan Keng Cheng, dia hampir gila, bahkan tidak bisa berdiri diam. Dia tidak bisa menerima bahwa murid pewaris utama Sekte Zhengyang, garis keturunan legendaris yang tak terkalahkan yang luar biasa akan dikalahkan oleh pecundang yang pernah mereka tinggalkan. Begitu lama perencanaan, begitu lama perhitungan yang dibuat dengan hati-hati, ternyata menjadi keberuntungan bagi orang lain. Dengan perhatian semua orang, Nancy Ji hampir jatuh ke tanah. Pada akhirnya, masih ada kekuatan lembut yang menahannya, tentu saja Harley Ye yang menembak. Merasakan kekuatan lembut itu, Nancy Ji membalikkan pipinya dan menatap Harley Ye dengan bengong, ada kabut air di matanya yang indah. Aku kalah. Nancy Ji menertawakan dirinya sendiri,
Kesombongannya menghilang pada saat ini. Kita tidak ada hubungan sama sekali mulai sekarang. Harley Ye berkata ringan, penuh kelelahan. Kamu membenciku. Nancy Ji memandang Harley Ye dengan linglung, kabut air mengaburkan matanya. Bersambung.